Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Mama Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Nih, alhamdulillah ada pelanggan abadi. Nah, jadi dia bawa TV lagi nih, merek Aoyama yang katanya rusaknya cuma segaris. Jadi di sini kita akan analisa. Apakah harus mengganti IC atau tidak? Karena banyak juga yang mempertanyakan, Bang, gimana sih Bang cara menganalisanya Bang? Oke, halus. Tanpa ragu-ragu, Bang, coba dicolokin. Nah, tuh teman-teman tuh, ternyata benar. Tuh, nampak kayak ada garis hitam seperti ini. Jadi kita akan lihat aja kerusakannya seperti apa. Oke. Tanpa ragu-ragu, yuk kita langsung bongkar. Jadi kalau di bengkel Mama Servis, pelanggan yang kita budakin, ciat. Nah, kurang apa? Kalau nggak kurang ajar, cabut Bang, ntar kesetrum. Nih tong, perwujudannya seperti ini. Jadi fokus, dan fokus. Kita madep mana ya? Kita rapin dulu nih biar enak. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini teman-teman, fokus dan fokus. Nih buat teman-teman yang pemula, nih apabila televisi ada kabel, ada trapuyuknya, maka teman-teman harus waspada, jangan sampai ini terlepas. Kenapa emang Bang? Khawatir setelah terlepas nggak tahu masangnya di mana. Jadi harus benar-benar diperhatikan, yang mana bagian pin yang terhubung. Nih, karena kenapa? Kalau misalnya copot, khawatir teman-teman malah keder seperti itu. Oke, kita balikan. Enggak. Sebelum dibalikan, kita lihat fisik dari IC tersebut. Kita lihat fisiknya. Nih, IC yang di dalamnya, kita lihat fisiknya. Apakah meletak apa enggak? Teman-teman, ini nih IC di dalam sini nampak pecah, berarti kita akan langsung mengganti IC. Akan tetapi sebelum kita langsung mengganti IC, kita cari tahu permasalahannya, kenapa ini dia bisa meletak. Jadi jangan asal ganti aja biar enggak meletak seperti itu. Oke, pertama-tama kita buka dulu aja isinya, karena kenapa ini IC udah meletak. Setelah itu baru kita akan melihat tegangan-tegangannya, baik itu dari B+ dan tegangan bagian di vertikal. Oke, ini dia teman-teman. Ini bagian IC vertikal yang pecah. Jadi kita akan buka dan kita akan mengecek kapasitor di bagian IC vertikal TSB. Apa itu Bang? Tersebut seperti itu. Nih teman-teman, nih tolong diperhatikan tuh. Nih dia meletak di bagian sininya, berarti ini positif rusak. Akan tetapi kita cek semua tegangan, kenapa ini dia bisa meletak. Apabila memang udah Y-nya dia meletak, mungkin ini
karena ini kualitas yang buruk. Jadi kita akan cek tegangannya, jangan sampai dia melebihi 30 volt seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan main asal ganti aja seperti itu. Harus tahu dulu bagaimana cara menyikapinya. Maaf, tapi jangan sampai teman-teman bekerja sia-sia. Nih, proof yang ini seperti biasa kita taruh di ground mana aja terserah, mau antena, mau di ground per tabung atau ground heatsink nggak jadi masalah, asal jangan ditaruh di lubang hidung seperti itu. Nah, untuk ini langsung kita cek bagian B plus 110. Dan nih setelah dioda kedua, nih dioda pertama adalah bagian B plus yang menyuplai playback. Bagian kedua adalah dioda untuk vertikal. Dioda ketiga untuk bagian suara, dan dioda keempat dioda ketiga adalah untuk bagian transistor kembar, dan dioda keempat adalah di bagian untuk IC suara. Setiap TV begitu bang? Enggak, tergantung mereknya. Oke, kita ukur dulu. Kayaknya lupa dicolokin. Belum dicolokin. Oke, ini kita colokan. Fokus pada nilai ampometer ini. Oke, kita lihat di bagian B plus. Bentar saya colokan. Tar. Nih, tong. Kita lihat. Oke, nggak ada penampakan. Bukan dicetekin kali ini. Ribet nih saya potongannya nih. Buat Oke, tegangan 112, lumayan lah. Nah, dan kita lihat vertikal, jangan sampai lebih dari 30. Jangan sampai lebih dari 30. Nah, 28 stabil. Nih dioda yang bagian yang ketiga nih bagian umpan balik, bagian 10 volt bagus. Dan 16 volt bagus. Jadi kalau dari tegangan nih bagus. Dan tahap terakhir kita akan mengecek bagian kapasitor di bagian vertikal. Setelah itu barulah kita akan mengganti IC vertikalnya. Nah, itu dia yang membuat kita aman dalam masa garansi. Jadi garansi itu walaupun kita garansi 1 bulan, sebenarnya enggak bakal sebulan bisa mati. Jadi garansi itu cuma menarik pelanggan supaya masuk, padahal mah kagak bakal mati kalau kita benar dalam mengeksekusi kerusakannya. Sekalian juga nih kita tes sereer yang bakal setengah jadi nih, yang bakal mau diorder ke rekan-rekan. Ini dagang bodo amat. Oke. Kita bermain di skala elko dan kita akan lihat kelayakan pada kapasitornya. Oke, kita lihat teman-teman. Di bagian vertikal aja kita akan berfokus di bagian vertikal. Nih. Bagus. Nah, ini dia ada nih satu nih. Ini nampak. Tar. Kita lihat dulu. Ini nampak kayak saya lihat ini elko atau bukan. Oke, bener teman-teman. Nih. Fokus. Nih dia nih satu nih. Ini yang menyebabkan ini dia punya IC sampai meletak. Tuh teman-teman. Tuh tanpa ada nilai sama sekali. Tuh, padahal di sini ada nilai. Ini dia nih penyakitnya yang bikin IC pecah seperti itu. Kita buka dulu.
Jadi jangan main asal ganti. Jadi jangan main asal ganti. Kita harus bener-bener tahu sumber permasalahannya. Karena nggak mungkin aja kalau nggak ada api nggak ada asap, atau sebaliknya nggak mungkin ada asap nggak ada api. Tahu yang mana duluan, bodoh amat. Aduh, calopot karena belum dipasang baterai. Nih dia tong, fokus, fokus dan fokus. Ini dia. Berukuran 35-100 mikro yang seharusnya dia ada di 0. Lihat, kita kalibrasikan dulu. Tuh di 0, malah saya lebihkan. Kita nolkan aja. Kita lihat apakah dia ada di 0. Tuh, fokus. Tuh, tidak ada respon sama sekali. Nih yang bikin IC vertikal pecah. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ini di bawahnya nih ada lagi satu ngegejelik. Nih tong. Oke, ini pun sama kurang juga. Tuh, oh nggak kelihatan, maaf. Cit. Nah, nih. Tuh ada satu lagi. Tuh. Yang ini nih dia nih. Ntar nih dia nih. Tuh, ini juga sama parah. Kita lihat lagi. Jadi saya kira itu dua penyebabnya teman-teman. Itu dua penyebabnya. Dan ini saya di atas. Di atas kita lihat nih. Depan. Ini kita lihat dia nih. Nih kita lihat dia. Apakah dia bagus atau enggak? Tuh, sama parah juga teman-teman. Jadi ada 3 bagian kapasitor pendukung IC vertikal yang busuk seperti itu. Itulah yang menyebabkan IC vertikal pecah. Jadi jangan main ganti-ganti, jangan seperti itu. Harus kita analisa supaya besok kagak datang lagi. Syukur-syukur garansi 1 bulan, 1 bulan 3 hari baru rusak. Amin. Tuh yang punyanya sampai bilang nanya tuh. Jadi terserah dia mau rusak lagi nggak jadi masalah, yang penting beres masa garansi. Seperti itu. Empat 4,7. Ini yang satu 2,2. Nih kita cek 4,7 dan 2,2. Yang seharusnya fokus. Yang seharusnya berada 4,7 itu berada di angka 1 dan 2,2 berada di angka 5. Kita lihat. Nih tong. Tuh, alah. Amat sangat busuk banget jasa. Ih, semet jasa. Ih. Tuh, ini pun seharusnya dia sampai di sini. Dan ini 2 kita ganti aja yang 10 mikro. Emang gak apa-apa bang diganti gede bang? Biarin meledak punya orang ini. Kaget nontonnya TV. Enggak, jadi aman aja, nggak usah khawatir apabila mikro itu masih dikatakan ukuran kecil, itu ukuran aman dan lebih ganteng. Buat polytron yang 1 mikro ganti aja 10 mikro, itu yang lebih awet seperti itu. Tuh. Nah, kalau elko yang bagus 10 mikro dia lari di angka 1 tuh tong. Ampe nangteng seperti itu. Dan tinggal kita cari elko yang 100 mikronya, walaupun saya analisa saya nggak punya, bodo amat kita cari aja. Kita cari yang 35 100 mikro. 35 10. Beneran keadaannya. Oke, ada tuh 35 100 mikro. Nih, tolong diperhatikan. Apabila 35 100 mikro, seharusnya dia mendekati 0 atau mungkin bahkan sampai 0 sesuai kalibrasi kita. Tuh, tong. Idih, ganteng jasa. Dan ini, nih, yang busuk jasa. Ide tuh ya. Halus ya, halus. Jadi,
ESR Baba halus. Dagang bisa jasa. Buat yang pemula wajib punya, terserah mau beli di mana juga, tapi kalau pengen seakurat Baba, beli di tempat Baba. Ini seperti itu. Jadi kita pasang kapasitornya dulu, setelah itu kita akan mencari IC vertikalnya. Kita cari yang cabutan karena yang cabutan lebih kuat dan tahan lama. Oke, ini kita udah dapat cabutan, entah ini masih hidup atau enggak. Kalaupun gambar seperti itu berarti ini TR-nya yang sama udah rusak, akan tetapi rusak di dalamnya. Karena kenapa? Ini voltase udah ada, apa udah ada, akan tapi apabila ini hidup, ini lebih kuat dari yang tadi. Ini kita memakai 784 berapa nih? Ya buat 4 berapa kayak lah. Terserah, yang penting kuat lah. Tuh kan, gua nggak ada mana begini bang nih. Apa tuh? Bautnya mana tadi ya? Nggak ada mana kalau nggak nyerpes ada aja ke bintal. Botol gimana botol? Kecil. Nih, ke dia nih, tuh, ke dia tuh. Jatuh, nyakitin ya. Mana kalau ada aja. Oke, bautnya hilang. Yang punya kita suruh nyari. Mana ya? Oke teman-teman, mohon maaf ini video terpotong karena ada aja tuh nyari baut nggak ketemu. Jadi video terpotong dan kita akan lihat hasilnya nih. IC vertikal udah diganti, dan kita lihat apakah meleduk atau tidaknya. Dan kita colokkan, ya, nih, udah kita colokkan dan TV pun udah start, dan kita akan lihat hasilnya teman-teman. Kita akan lihat hasilnya, dan teman-teman, hasil pun sudah sempurna. Jadi saya kira cukup perbaikan seperti itu. Nanti ini kita akan setting bagian playbacknya agar bisa lebih terang. Jadi saya kira cukup sekian aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai nyari baut, sampai telanjang ke gerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.